Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sebetulnya inti dari iman kita sebagai seorang muslim? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas fondasi paling dasarnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, apa sih hakikat atau esensi dari beragama itu? Menurut sumber yang kita bahas, ternyata semuanya itu mengerucut ke satu asas yang agung. Dan asas agung itu, ya ini dia, prinsipnya sederhana tapi dalam banget, bahwa semua, dan saya ulangi, semua orientasi hati kita, setiap sikap kita dalam hidup itu cuma punya satu tujuan, satu, bukan yang lain. Titik fokus tunggalnya hanya Allah. Nah, orientasi ini tuh bukan cuma soal sholat atau puasa loh, ini merasuk ke semua aspek. Coba lihat, kita mencintai, membenci, setia, bahkan memusuhi, itu semua harusnya karena Allah. Kita beribadah, bersandar, takut, dan berharap ya hanya kepadanya. Jadi ini bukan lagi soal perasaan pribadi, tapi semua dikembalikan ke standar ilahi. Oke, konsepnya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara kita mempraktekannya? Biar nggak jadi teori doang gitu. Nah, disinilah kuncinya. Fondasi sekuat ini, itu cuma bisa dibangun dengan satu cara, dengan mengikuti petunjuk dan teladan dari Rasulullah. Pilihan ini membawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Bayangkan kita punya dua kompas. Kompas yang satu nunjuk ke satu arah, yang satu lagi ke arah yang berlawanan total. Yuk, kita bedah dua kompas ini. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Kalau jalan yang lurus itu mengikuti Rasulullah, berarti lawannya apa dong? Jalan mana yang justru harus kita jauhi? Dan perbedaannya, wah jelas banget. Di satu sisi ada jalan wahyu. Kompasnya apa? Sunnah Nabi. Tujuannya, ridha Allah. Marah dan senangnya pun diatur sama wahyu. Nah, di sisi lain ada jalan hawa nafsu. Kompasnya ya hawa nafsu itu sendiri. Tujuannya cuma kepuasan diri, kepentingan pribadi. Bener-bener hitam dan putih kan? Dan ini bukan sekedar teori loh, Al-Quran sendiri yang menegaskan. Ini adalah ucapan Allah langsung dalam surat An-Najm ayat 23. Isinya semacam teguran buat mereka yang lebih milih ikut dugaan dan keinginan nafsu, padahal petunjuk yang jelas dari Tuhan mereka itu sudah datang. Nah, setelah kita memilih kompas yang benar, yaitu kompas wahyu, konsekuensinya adalah kita nggak bisa lagi netral. Kita harus berpihak, tegas, dan keperpihakan itu hanya untuk satu pihak, Allah. Maksudnya gimana tuh? Berpihak kepada Allah. Artinya, seorang muslim yang imannya tulus, dia akan menyelaraskan rasa cinta dan bencinya. Standarnya bukan lagi aku suka atau aku nggak suka, tapi standarnya adalah Allah. Ini inti dari memurnikan tauhid. Contohnya gini deh, soal permusuhan. Ketika seorang muslim memusuhi kesyirikan, itu bukan karena sentimen pribadi ke orangnya, bukan karena fanatik sama kelompoknya, apalagi karena ada urusan duniawi. Bukan. Itu murni karena Allah melarangnya. Ini soal prinsip keimanan. Dan proses penyelarasan ini bukan pasif ya, ini adalah sebuah tindakan aktif. Ada istilahnya dalam Islam, yaitu baro'. Baro' itu artinya kita secara sadar dan tegas melepaskan diri dari apapun dan siapapun yang menjadi musuh Allah. Justru dengan cara inilah kita mendekat kepadanya. Oke, ngomongin soal berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ini jadi pertanyaan penting kan? Siapa sih yang disebut musuh Allah itu? Dan gimana seharusnya sikap kita sebagai orang beriman? Jawabannya ada di Al-Quran. Ini firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 98 yang bunyinya sangat lugas. Jadi konsep musuh Allah itu bukan karangan manusia, tapi ditegaskan langsung dalam wahyu. Allah sendiri menyatakan permusuhannya kepada orang-orang kafir. Nah, dari ayat tadi, logikanya jadi lurus banget kan? Kalau seseorang atau sesuatu itu jadi musuh Allah, ya secara alami, secara fitrah keimanan, dia juga jadi musuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini konsekuensi langsung. Dan konsekuensi ini bukan cuma kesimpulan, tapi menjadi sebuah perintah. Perintah yang sangat tegas dari Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai sekutu. Jelas banget kan? Melanggarnya berarti tersesat dari jalan yang lurus. Oke, jadi dari semua pembahasan tadi soal orientasi, soal kompas, soal berpihak, semuanya ini bermuara kemana? Semuanya menyatu dalam satu konsep, kesempurnaan cinta dan takut kepada Allah. Yuk kita simpulkan. Poin kuncinya yang pertama, iman itu bukan cuma di mulut, bukan sekedar bilang saya beriman. Iman yang sejati itu butuh bukti, butuh keberpihakan yang jelas dalam tindakan.
Yang kedua, sama juga dengan tauhid. Tauhid itu bukan cuma ngucapin la ilaha illallah. Tauhid itu komitmen seumur hidup untuk memastikan semua ibadah kita murni hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, ini penting banget buat kita sadari. Islam itu bukan agama yang netral. Islam itu agama yang menuntut sikap. Menuntut kita untuk berpihak secara total kepada Allah dan Rasul-Nya. Nggak ada tuh yang namanya zona abu-abu dalam prinsip ini. Dan sebagai penutup, ada rangkuman yang luar biasa dari seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah ucapan ulama yang menyatukan semua poin tadi. Beliau bilang, puncak keikhlasan itu adalah saat Allah jadi yang paling kita cintai melebihi apapun, dan sekaligus jadi yang paling kita takuti. Kalau sudah sampai di titik itu, kata beliau, nggak bakal ada lagi keinginan untuk melanggar larangannya, dan nggak akan ada lagi rasa benci pada perintahnya. Sempurna. Nah, ini membawa kita ke sebuah perenungan akhir. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Kalau setiap tindakan kita, setiap rasa cinta, dan setiap loyalitas kita itu diibaratkan sebuah kompas, apakah semua jarum kompas itu sudah menunjuk ke arah yang sama? Apakah semuanya sudah benar-benar lurus menunjuk kepada Allah? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.